buka mata kamu. Aisyah, aku mencintai kamu. Ibu, Aisyah, kamu jangan menggantungkan harapan kamu terlalu tinggi. Semua ini sudah berakhir sejak Ibu Indah mengucapkan kata sumpahnya. Ibu cuma nggak mau kamu sakit hati lagi. Enggak kok, Bu. Hari ini aku cuma makan siang doang sama Mas Yoga. Ya udah, hati-hati ya. Ya udah, Aisyah pamit ya. Hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apapun yang terjadi, aku harus bisa yakinin Aisyah untuk kembali. Sasha? Gak, lo yang nyetir mobil. Lo tadi lagi ngapain sih? Lo gak ngeliat gue lagi nyebrang jalan? Aduh, gue takut kaki gue patah. Gak, ini sakit banget. Kita ke rumah sakit ya, ke rumah sakit ya. Bisa berdiri nggak? Aduh, duh. Aduh, Syah. Aku minta maaf ya. Tapi tadi dokter bilang ini cuma luka ringan kok. Jadi harusnya sih sehari 2 hari katanya udah bisa sembuh. Kok luka ringan sih? Gue tuh masih trauma karena tadi lo hampir nabrak gue. Gue sampai jatuh kan sakit. Oh iya. Duh, Yoga pasti inget janjian sama tuh cewek kampung. Ini nggak bisa dibiarin. Lu gak apa-apa? Aduh, sakit banget gak? Ya, kita duduk situ ya. Wow. Syah, ntar gue anterin lu pulang ya. Sorry ya, HP lo sampai jatuh. Ya gak apa-apa.
HP Yoga jatuh. Semoga aja tuh cewek jadi nggak bisa nelpon Yoga. Rasain, tunggu aja di sana sampai lumutan. Yoga nggak bakalan datang. Rusak lagi. Syah, sorry ya, gue sampai sini aja. Gue masih ada urusan soalnya. Iya nggak apa-apa. Thank you ya. Gue juga minta maaf, gue udah nabrak lo. Ya, aku jalan dulu ya. Bye. Hasilnya bagus banget. Posting ah. Indahnya berdekatan dengan orang yang dicintai. Post. Aisyah, lihat deh. Aisyah, ternyata Kak Yoga nggak datang karena lagi sama Kak Syasha. Aisyah, di depan ada Kak Irfan buat nemuin kakak. Kak, kayaknya kakak harus bilang deh sama Kak Irfan, jangan sampai datang ke sini lagi. Kasihan ibu, Kak. Ibu harus nanggepin gosip di luar sana tentang keluarga kita. Iya, Kak. Aisyah. Aisyah, aku perlu bantuan kamu bicara sama Yoga. Ini soal kamu dituduh selingkuh sama aku. Kita harus buktiin kalau ini semua nggak bener, ya? Nggak ada yang perlu dijelasin lagi, Irfan. Maksud kamu apa? Irfan, lu ngapain di sini ya? Lu ngapain di sini? Mas, Lu ngapain sih selalu ganggu hubungan kita? Hah? Mas Yoga, aku dan Irfan hanya berteman. Kita hanya bicara biasa. Tidak seperti kamu, yang mengumbar kemesraan di depan semua orang. Itu maksud kamu apa? Yang jelas, kamu nggak ada hak untuk marah sama Irfan. Aku nggak... Aisyah, selama ini aku berusaha untuk sabar ya. Aku berusaha untuk percaya sama kamu. Tapi apa yang aku lihat tuh selalu beda sama yang aku percaya. Gak, lu tenang dong, gak usah marah-marah, gak. Nyokap lu tuh bohong sama lu, gak. Lu diam ya. Gue udah berapa kali bilang sama lu jangan ikut campur urusan gue. Lu pergi sekarang. Aisyah, aku udah gak tahan dengan semua ini. Dan sekarang juga kamu ikut aku pulang dan bersumpah di depan papa dan mama. Kalau kamu gak berselingkuh sama dia. Ayo! Juga, lu hargai dong Aisyah dong. Ini istri lu gak? Lu gak percaya sama istri sendiri? Sekarang gua kasih tau sama lu ya, Aisyah gak pernah selingkuh sama gua. Apa hak lu, ha? Apa hak lu? Lu diam lu! Lu diam! Selingkuh sama gua, tunggu apa sih lu? Mas Yoga, cukup. Aku nggak bisa mas seperti ini. Aku nggak mau bersumpah lagi. Aku nggak mau terlibat dalam kebohongan mama kamu lagi mas. Aku nggak bisa mas. Aku nggak bisa. Apa? Udah nih? Masalah kita buntu nih? Hah? Gak ada solusinya? Iya? Sepertinya begitu. Ya udah. Kamu udah ambil keputusan ya?
Kamu udah ambil keputusan untuk nggak mau bersumpah di depan papa dan mama. Kalau kamu nggak berselingkuh sama dia. Aku akan ambil keputusan untuk membebaskan kamu. Kalau gitu, kamu aku tolak 3. Nah, itu baru benar Mas Yoga. Akhirnya bisa tegas juga, kan? Ya iyalah, si Aisyah itu emang pantas dicerai. Nanti kan Bu Ida bisa dapat menantu yang lebih baik. Betul itu. Dasar tukang selingkuh, gak tau malu. Ibu-ibu, kalau anak saya memang salah, anak saya itu pantas diajar sama Allah. Dan kamu Yoga, selama ini kamu sudah cukup banyak melakukan kebaikan dengan menikahi Aisyah. Dan membuat kami merasa berhutang budi selamanya. Tapi barusan, kamu menjatuhkan talak 3 terhadap Aisyah. Itu artinya, kami terbebas dari hutang budi yang melenggu Aisyah dari keluarga kamu yang membuat Aisyah tersiksa. Untuk itu, saya benar-benar mengucapkan terima kasih sama kamu. Dan sekarang, kamu pergi, kamu pulang ke pangkuan ibu kamu yang sok suci seperti malaikat. Asal kamu tahu, Allah itu maha tahu apa yang di langit dan di bumi. Di hadapannya, gak ada satupun kelicikan ibu kamu tanpa diketahui olehnya. Katakan sama ibu kamu, hari-hari baiknya udah selesai. Sekarang tinggal tunggu ajab dari Allah. Semua itu berhubungan dengan sumpah palsu ibu kamu. Bu, istighfar. Selama ini, udah cukup keluarga kamu melihat berkah dari Allah. Dan mulai detik ini keluarga kamu akan melihat Allah murka. Kamu dengar itu ya gak? Aku mohon ibu tarik perkataan ibu. Aku mohon ibu tarik perkataan ibu. Diam kamu Aisyah. Bukan cuma kamu yang menderita akibat fitnahnya Ibu Ida. Tapi kita semua. Sebaiknya kamu menjauh dari keluarganya Yoga. Kamu bisa kena azab Allah karena dosa-dosa mereka. Ayo Ibu. Bu, kenapa ibu seperti itu, Bu? Kenapa ibu mau sama Mas Yoga, Bu? Dia memang pantas menerimanya. Sekarang tinggal tunggu. Semua yang ibu katakan akan jadi kenyataan. Dia suami
kamu lagi. Dia udah jatuhin talak 3 sama kamu. Kalau gitu, kamu aku talak 3. Bu, tapi ini bukan sepenuhnya salah Mas Yoga. Dia nggak pantas mendapatkan azab Allah ya, Bu. Aku mohon, Bu, jangan lakukan itu. Aisyah, dia itu sudah menjadi boneka dari kekejian ibunya. Kamu jangan salahkan ibu. Kalau ajab Allah akan menimpa dirinya. Karena emang dia pantas menerimanya. Bu, dengerin aku, Bu, aku mohon. Ya Allah. Ampunilah ibu, ya Allah. Dia hanya emosi karena ingin melindungi anaknya. Dan lindungilah Mas Yoga, ya Allah. Sebenarnya Aisyah sama Irfan tuh ngapain sih di kamar itu? Mereka selingkuh nggak sih? Oh mungkin Aisyah masih simpen rasa cinta sama Irfan. Irfan itu kan mantannya. Dan mereka hampir menikah lagi. Terus yang selama ini Aisyah sama aku tuh apa? Terus mau palsu apa? Terus mau pura-pura apa? Aku mencintai kamu. Kalau gitu, kamu aku talak 3. Katakan sama ibu kamu. Hari-hari baiknya udah selesai. Sekarang tinggal tunggu ajab dari Allah. Semua itu berhubungan dengan sumpah palsu ibu kamu. Apa mungkin benar? Apa mungkin benar kata Bu Wulan? Mama ngelakuin sumpah palsu. Saya Indah, saya bersumpah bahwa saya mengelihat Aisyah selingkuh dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin! Ah! Mas Yoga. Aisyah, ada apa Aisyah? Perasaanku gak enak, Bu. Aku takut ada apa-apa sama Mas Yoga. Ini semua pasti gara-gara kutukan ibu itu. Aku takut terjadi sesuatu sama Mas Yoga. Aisyah, kamu itu cuma mimpi buruk. Gak ada apa-apa. Seharusnya ibu gak melakukan itu. Gak bisa, Bu, kayak gini. Aku gak bisa. Kamu mau kemana? Aku mau ambil wudhu, Bu. Aku mau sholat tahajud. Biar hati ini tenang. Ya Allah, sampai kapan
Aisyah bisa melupakan cintanya sama Yoga. Gimana Yosi? Nggak diangkat, Pak. Yoga kemana ya? Kok susah banget dihubungin? Aduh, Mama jadi khawatir. Coba telepon Aisyah. Telepon perempuan pendosa itu? Nggak usah. Ngapain sih telepon dia? Nggak, Mama nggak setuju. Ma, siapa tahu Aisyah tahu di mana Yoga. Lebih baik Mama banyak berdoa deh tentang keselamatan Yoga daripada Mama mikirin gengsi Mama yang nggak penting. Tapi Pak, Ma, diam! Teleponnya. Ma, apa Mas Yoga di sana, Ma? ngapain kamu sok khawatir sama anak saya? Kamu sendiri yang udah meninggalkan rumah ini. Itu sama saja kamu meninggalkan kehidupan anak saya. Ma, tadi aku mimpi buruk tentang Mas Yoga. Diam kamu. Baru 1 malam mimpi aja udah sok khawatir, banyak ngeluh. Kamu tahu nggak? Saya setiap malam mimpi buruk semenjak kamu bersama dengan anak saya. Ma, Mama boleh benci aku, tapi ini semua tentang Mas Yoga, Ma. Nangis? Kamu nangis, Aisyah? Gak usah sok nangis. Air mata kamu tidak menjadikan kamu seorang manusia yang soleha. Kamu tuh gak pantas buat anak saya. Tapi Ma, aku sama Mas Yoga itu. Bu, Kamu habis bicara dengan perempuan jahat itu kan? Kurang ajar. Main dimatiin aja lagi teleponnya. Bu, aku nggak tahu harus kayak gimana. Tadi aku udah telepon Mas Yoga tapi nggak diangkat, makanya aku telepon Bu Indah. Ya ampun Aisyah, ngapain kamu peduli dan khawatir lagi sama Yoga? Dia itu udah jatuhin kamu talak. Dan kamu bukan istrinya lagi. Dan cepat atau lambat kamu akan sadar kalau ini adalah yang terbaik buat kamu. Gak seharusnya Mama marah-marah begitu sama menantu sendiri. Mama heran sama Papa. Kenapa sih masih saja membela Aisyah? Papa lihat sendiri kan, dia sudah melakukan dosa di rumah kita. Ngapain masih dibela sih, Pak? Itu perempuan sok khawatir. Dia pikir dengan sok khawatir dengan Yoga, lalu Mama memaafkan dia. Gak akan, sampai mati pun Mama tidak akan memaafkan perempuan itu. Titik. Ma, Aisyah nelfon Mama, nyariin Yoga. Mungkin karena dia khawatir, dia dapat firasat buruk. Yoga cinta sama dia, Ma. Mungkin aja mereka berdua jadi ada ikatan batin. Aduh, Ma. Lebih baik Mama sekarang banyak mikirin tentang keselamatannya Yoga yang sampai detik ini belum juga sampai di rumah, belum juga ngasih kabar ke rumah. Ya udah. Yosi, ayo kita cari Yoga. Aisyah, kamu kemana? Bu, aku harus cari Mas Yoga. Ya Allah Aisyah, ini udah tengah malam. Aku tahu Bu, ini udah tengah malam. Tapi bagaimana dengan Mas Yoga? Aku khawatir Bu dengan dia. Ya Allah Aisyah, berapa kali ibu mesti bilang sama kamu? Yoga itu udah jatuhin kamu talak 3 di hadapan semua orang. Dan gak sepantasnya kamu seperti ini. Bu, memang Bu. Memang sekarang Mas Yoga bukan lagi suami aku. Tapi sebagai orang yang punya hati nurani, aku gak bisa lihat orang yang aku sayang gak ada kabar seperti ini. Aku takut Mas Yoga kenapa-napa, Bu. Ya Allah Aisyah. Bu, maafin Aisyah. Aisyah tahu Ibu gak mau kan Aisyah pergi. Tapi kali ini Aisyah harus benar-benar pergi untuk mencari Mas Yoga. Aisyah benar-benar gak mau Mas Yoga kenapa-napa. Aisyah sangat sayang sama Mas Yoga.
Aisyah pamit ya sama ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Mas Yoga di mana ya Allah? Lindungilah dia, aku takut Mas Yoga kenapa-napa. Mas, tolong antar saya ke sana ya. Kemana, Pak? Ke sana, Mas. Ayo cepat. Mas, berhenti, Mas. Berhenti, Mas. Mas, kamu di mana, Mas? Mas, kamu khawatir sama kamu. Kamu di mana? Aisyah, aku tuh suka banget kesini karena aku suka banget sama pemandangan ini. Lihat pemandangan ini selalu bisa bikin aku berpikir dengan jernih. Kamu suka nggak? Bagus banget, Mas. Mas tahu jalan Siliwangi kan? Kita kesana sekarang, Mas. Ayo, Mas. Mas Yoga. Mas Yoga. Mas Yoga. Mas Yoga. Mas, berhenti, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Yoga. Mas bangun, Mas. Mas Yoga bangun. Mas Yoga bangun, Mas. Ini aku, Aisyah. Pak, tolong panggilin ambulans sekarang, Pak. Cepetan, Pak. Cepetan. Tolong. Mas bangun, Mas. Tolong. Mas Yoga. Ya Allah, selamatkanlah Mas Yoga ya Allah. Aku mohon tunjukkanlah kuasa-Mu. Selamatkanlah dia. Aku harus telepon Papa. Aku harus kasih tahu tentang keadaan Mas Yoga. Ya Allah, Papa nggak bisa dihubungin. Kenapa ini ya Allah, gimana? Papa nyari Yoga di daerah Menteng ya. Mama di daerah Pondok Indah. Nanti kabarin kita ya, Pak. Biar cepet kita nyari sama-sama ya, Pak. Oke? Bye. Aisyah, mah. Hati-hati nyetirnya. Ngapain suruh nelfon gue, ha? Kak, Mas Yoga kecelakaan dan sekarang Mas Yoga masuk rumah sakit. Apa? Kecelakaan? Jadi sekarang lo udah sama Yoga? Rumah sakit mana? Rumah sakit Bambu Apus, Kak. Oke, gue kesana sekarang. Yoga kecelakaan dan sekarang dia di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Oh ya? Rumah sakit mana? Bagaimana keadaannya? Nabrak apa? Belum tahu, Ma. Kita harus kesana sekarang. Ayo cepet. Awas. Iya. Puter balik. Iya, bentar, Ma. Aduh. Ma,
jangan-jangan ini karena sumpah palsu Mama. Nggak mungkin Yosi, nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak. Mama tuh banyak melakukan kebaikan ya Yosi ya. Kamu kan tahu, Mama banyak menyumbang kepada fakir miskin dan anak yatim. Nggak mungkin karena sumpah pocong. Ma, tapi ini sumpah pocong, sumpah pocong. Iya Mama tahu, sumpah pocong. Udah deh, kamu jangan berpikir yang enggak. Serius aja nyetir. Harus sadar dong, semua ini terjadi bukan karena Mama. Karena perempuan membawa sial itu. Udah ngebut. Dokter, gimana keadaan Mas Yoga, dokter? Pasien kehilangan banyak darah dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Saya butuh persetujuan keluarga. Apakah Anda keluarganya? Saya istrinya. Oh ya. Tunggu. Saya ini ibunya. Kamu jadi istri Yoga kan cuma sebentar. Sementara saya melahirkan dan membesarkan dia. Iya dokter. Lalu kamu ngapain di sini? Lebih baik kamu sekarang pergi. Ya? Aku mau nemenin Mas Yoga sampai Mas Yoga sembuh, aku mohon. Nggak bisa. Kamu harus sadar dong. Anak saya jadi kecelakaan gara-gara siapa? Itu gara-gara kamu. Kamu tuh pembuat dosa. Buat dosa kok bawa-bawa anak saya. Anak saya jadi kecelakaan. Lebih baik kamu sekarang pergi. Pergi dari sini. Pergi. Ma, aku mohon, aku mau nemenin Nggak Mas ada, Yoga, nggak ada. Ma. Nggak ada. Pergi kamu dari sini. Yosi. Iya, Ma. Seret dia. Ma, aku mohon, Enggak. Ma, aku mohon, Ma. Ma. Ma, aku mohon, gak biarkan aku menemani Mas Yoga di dalam. Enggak. Ada apa ini, Bu? Pak, cewek ini gila. Jangan sampai dia masuk halaman rumah sakit, apalagi ke gedung. Tapi, Bu, Ayo Pak, denger ya. Adik saya lagi operasi besar di dalam. Dan kalau cewek ini masuk dan mengacaukan operasi adik saya bisa meninggal. Bapak mau tanggung jawab, ha? baik, Bu. Saya tidak akan mengizinkan Ibu ini masuk. Baik, Bu. Bu, sebaiknya Ibu pergi dari sini. Halo Syah. Syah, Yoga kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit Bambu Apus. Lo kesini sekarang ya. Ya ampun Yoga. Oke, gue kesana sekarang ya Yos. Mas Yoga, kamu harus sembuh, Mas. Kamu harus sembuh. Ya Allah, tolong selamatkan Mas Yoga ya Allah. Aku sangat mencintai dia. Aku gak mau kehilangan Mas Yoga. Ya Allah, bebaskanlah Mas Yoga dari kutukan ibuku. Lindungilah dia ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku ingin ada di samping Mas Yoga sekarang juga.
Ini semua gara-gara perempuan yang bernama Aisyah itu. Kalau saja dia tidak hadir di dalam kehidupan Yoga, nggak mungkin kan Yoga jadi kecelakaan seperti ini. Ma, gimana keadaannya, Yoga? Pak, ini semua berkat Sasha. Sasha yang udah nemuin Yoga, karena Sasha yang begitu dekat sama Yoga, jadi Sasha tahu Yoga ada di mana. Sasha. Iya, Pak. Kasihan Sasha. Dari tadi dia cuma ngaji dan nangis, berdoa untuk keselamatannya Yoga. Harusnya kayak gitu, Pak, adik ipar aku. Selalu perhatian dan berlaku baik buat Yoga. Bahkan dalam kesedihannya dia selalu berdoa buat Yoga, Pak. Papa mau nelfon siapa? Nelfon siapa lagi? Papa mau nelfon Aisyah, istrinya. Istri pasti lagi khawatir keadaan Yoga seperti apa sekarang. Aduh, gawat. Kalau sampai papa ngomong sama Aisyah, bisa kebongkar semua cerita bohong gua tadi. Papa nggak usah nelfon Aisyah ya. Tadi itu aku udah nelfon Aisyah, Pak. Aku udah kasih tahu masalah keadaan Yoga dan Papa tahu Aisyah ngomong apa? Aisyah ngomong dengan sangat santai. Dan dia bilang kalau ya udah, syukur deh kalau udah ketemu. Udah gitu doang. Terus habis itu dia matiin teleponnya. Udahlah, Pak, nggak usah mikirin Aisyah. Kita nggak mungkin maksa dia buat khawatir sama Yoga. Sekarang tuh yang kita pikirin harus Yoga dan Yoga, Pak. Papa tahu kan, Yoga lagi dioperasi di dalam, Pak. Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Ya udah kalau gitu, Ma, Pa, aku mau ngurus surat-surat dulu ke lokernya. Aisyah. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin menemui Mas Yoga. Tapi aku dilarang masuk sama satpam. Iya, aku tahu. Aku datang ke sini, aku juga dengar Yoga kecelakaan. Ya udah, sekarang kamu masuk ke dalam sama aku ya. Gak, Irfan. Baiknya kamu tinggalin aja aku sendiri. Kalau keluarga Mas Yoga lihat, ini gak akan bisa diam mereka. Mereka gak akan bisa diam lihat kita berdua. Aisyah. Kaki kamu kenapa? Yaudah, kita obatin dulu ya. Irfan, aku bilang tinggalin aku sendiri. Kalau kamu temenin aku masuk, nantinya gak akan. Nantinya malah tambah masalah, Irfan. Aisyah, aku temenin kamu masuk tanpa sepengetahuan keluarga Yoga. Kamu mau kan?
Gimana keadaan anak saya, dokter? Saya ayah pasien. Iya dokter, bagaimana dengan anak saya dokter? Alhamdulillah operasinya berhasil, Pak. Tapi pasien harus segera dibawa ke ruang steril. Ayo. Yoga? Yoga, ya Allah. Dokter terus gimana dengan anak saya, dokter? Maaf, Pak. Kondisi pasien belum stabil dan baru selesai dioperasi. Jadi harus segera dibawa ke ruang steril. Kalau Bapak ingin melihat, Bapak harus mengenakan perlengkapan steril agar luka setelah operasi tidak terkontaminasi, Pak. Baik, baik, dok. Kalau begitu saya permisi. Mari. Terima kasih dokter, terima kasih. Ya, terima kasih, dok. Maaf, suster. Saya Dr. Saraf ingin memeriksa keadaan pasien. Mas, segitu parah kecelakaan kamu, Mas. Mas, aku di sini, Mas. Mas, kamu bisa dengar aku kan, Mas? Aku di sini untuk kamu, Mas. Mas, kamu dengar aku kan? Aku di sini, Mas. Aku di sini. Kamu bisa merasakan itu kan, Mas? Mas, aku mohon kamu buka mata kamu. Aku ada di sini, Mas. Mas, aku tahu kamu pasti dengerin aku kan. Aku harap kamu cepat sembuh, Mas, supaya kita bisa bertemu lagi. Yosi! Ya Allah, kamu kenapa, Yosi? Nggak apa-apa, tadi aku tumpahan kopi panas. Makanya kalau lain kali kamu bawa kopi panas tuh harus hati-hati ya. Iya. Ma, Papa mau ngurus administrasinya dulu ya. Iya, Pak. Yosi, daripada nungguin Papa ngurusin administrasi kan lama. Lebih baik kita duluan yuk ngeliat yoga. Yaudah yuk, Ma. Suster. Iya? Maaf, saya mau tanya. Pasien yang baru operasi dimasukkan ke kamar berapa ya? Nanti lurus langsung belok ke kiri. Oh, oke. Terima kasih ya. Yosi, yuk lihat yoga yuk. Mama udah gak sabar. Aisyah, kita harus pergi dari sini sekarang juga. Ayo. Irfan,
Tapi aku mau sih mau bersama Mas Yoga, Irfan. Aisyah, aku ngerti, tapi sekarang kita harus pergi. Tante Indah menuju ke sini. Ayo cepat, kita harus pergi sekarang juga. Aisyah, tuh. Kita nggak bisa lewat situ. Kita pasti akan ketahuan. Lalu gimana, Irfan? Kita harus lewat kemana? Aisyah, ikut aku. Ayo. Aisyah, kita harus pergi. Ayo. Ayo, Aisyah. Ma, kayak dokter udah pergi deh. Apa nih Tante? Ma, Ini pasti sapu tangannya Aisyah. berarti tadi perempuan kampungan itu habis dari sini, Ma. Otot banget sih dia. Diusir juga. Yosi, Sasa, cepet cari Aisyah. Pasti belum jauh dia. Iya, Ma. Iya Tante. Bagaimana? Ketemu nggak Aisyahnya? Enggak, Ma. Licin banget tuh anaknya belut. Tapi aku yakin banget dia masih ada di sekitar sini. Ya udah, kita kembali ke kamar yoga ya. Iya, Ma. Iya Tante. Mas Yoga? Mas? Kamu udah sembuh? Aisyah, aku di sini berkat cinta kamu, sama sayang kamu pada aku. Terima kasih ya. Aku kesini cuma mau bilang kalau aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Kalau kamu mencintai aku, kenapa kamu menolak aku? Aku hanya manusia biasa. Aku hilaf. Tapi yang pasti, aku sangat mencintai kamu. Sampai selama-lamanya. Ya udah Aisyah. Terima kasih buat semuanya ya. Aku sekarang udah harus pamit. Aku harus pergi. Mas Yoga. Mas Yoga jangan pergi, Mas Yoga. Mas Yoga jangan tinggalin aku. Mas Yoga.
Mas Yoga. Ya Allah. Ya Allah, apakah ini pertanda Mas Yoga akan meninggalkan aku? Aku harus ketemu dengan Mas Yoga. Tapi bagaimana caranya? Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Mas Yoga. Kuatkanlah Mas Yoga. Dan berikanlah hamba kekuatan untuk menjalani cobaan ini. Hamba yakin apa yang sudah Engkau berikan ini adalah jalan terbaik untuk hamba-Mu ini. Hamba bersyukur atas segala nikmat-Mu yang telah Kau berikan. Hamba selalu menikmatinya, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Amin. Ibu perhatiin semalaman kamu berdoa terus. Kamu minum ya tehnya? Enggak, Bu. Sampai aku yakin Mas Yoga akan sembuh, aku akan puasa terus, Bu. Aisyah khawatir Mas Yoga kenapa-napa. Aisyah? Enggak, Bu. Mungkin talak itu telah memisahkan aku dan Mas Yoga sebagai suami istri. Tapi Aisyah nggak mau Mas Yoga kenapa-napa. Aisyah nggak mau Mas Yoga kenapa-napa, Bu. Aisyah takut. Aisyah sangat khawatir sama Mas Yoga. Syah. Syah, bangun. Tidur mulu. Nih. Aduh, gue kalau belum makan nggak enak kalau minum kopi. Kita sarapan dulu yuk. Emang siapa yang bilang ini buat lo? Ini buat orang tua gue. Apa lo kasih gue? Ya lo bawain aja buat orang tua lo. Kok lo kurang ajar? Mau jadi ipar gue nggak sih? Iya. Ya udah, sekarang lo anterin kopi ini ke bokap nyokap gue. Terus lo bilang kalau lo tuh puasa sampai gue sembuh. Bikin bokap gue kagum sama pengorbanan lo. Biar dia nggak mikirin Aisyah mulu. Ributnya ngejar cinta. Tapi kalau buat yoga, gue rela berkorban. Gitu dong. Oke deh. Bu Ima. Wah, itu pasti bahan buat baju pengantin Teh Entin ya? Iya, baru beli kemarin. Wah, kainnya bagus banget, Bu. Apalagi kalau misalnya dijahit di tempat Ibu. Pasti jadi kebaya pengantin yang indah banget. Heh, kain ini nggak bakalan saya jahit ke ibu kalian. Karena ibu kalian itu sudah menghancurkan pernikahan anaknya sendiri.
sampai tiba-tiba anaknya nikah sama orang lain. Jadi saya juga nggak mau pernikahan anak saya nanti hancur ke bawah keluarga kalian yang sial. Astagfirullah Bu Imah, kakak saya itu nggak sejahat itu. Kakak saya itu orang baik, taat agama, nggak bakal mungkin sejahat itu. Yang jahat itu Bu Imah. Bu Imah udah fitnah ke Aisyah. Udah sana minggir, saya buru-buru. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sekarang semua orang jadi ikut susah gara-gara perceraianku dengan Mas Yoga. Belum lagi kejadian tadi malam di rumah sakit. Bu, ada rezeki itu dari saya. Iya Bu. Iya Bu, doakan saja semoga suami, maksud saya kesembuhan untuk Mas Yoga. Ya. Makasih. Semoga rezeki itu lancar. Iya, sama-sama. Makasih ya Bu. Iya. Aisyah, Irfan, biar aku bantu kamu ya. Sini. Bu Indah, mari Bu, silakan. Aisyah, Aisyah. Oh, lagi ketemuan ya? Sasa, Yosi, lihat. Mereka nih kayaknya lagi merayakan karena kecelakaan Yoga. Iya kan? Bertopeng muka so polos banget. Ini semua gara-gara kamu. Makanya anak saya jadi kecelakaan. Cukup, Tante. Aisyah nggak salah. Nggak usah nuduh tanpa bukti di depan banyak orang seperti ini. Memang perlu bukti? Enggak ya kayaknya ya. Udah kelihatan kok buktinya. Kamu kan ngebela Aisyah. Udah jelas kan? Gak perlu bukti lagi. Buat apa? Kita berdua tahu, Tante, ya, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta sama Tante, jangan menuduh Aisyah selingkuh sama saya. Sekeras apapun Tante membelokkan kebenaran, kebenaran itu pasti akan terungkap, Tante. Ya, memang benar. Keputusan tidak akan pernah berubah bahwa kalian berdua benar-benar selingkuh. Kalian berdua ini pacaran, pacar gelap. Benar kan? Aku nggak nyangka ya, Tante ya. Selama ini saya menghormati Tante sebagai mamanya Yoga, dikenal dermawan, baik hati, suka menolong orang. Tapi ternyata hati Tante untuk busuk. Irfan, udah. Jaga mulut kamu. Lihat semuanya, lihat nih, lihat. Mereka berdua benar-benar pasangan yang sejati. Manusia-manusia pendosa. Sudah menghancurkan hidupnya Yoga. Sekarang juga sudah berani menghina saya. Lihat kan? Lihat kan? Kurang ajar kan mereka berdua nih? Kalian berdua tuh harus bertobat. Setuju kan? Harus bertobat nih mereka berdua. Dasar tukang jinah. Beraninya menghina Bu Indah lagi. Ya, dirajam aja seperti hukum agama. Muak saya ngelihatnya.